ditetapkan sebagai tersangka kasus suap kediaman Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto di Margahayu, Bekasi Timur di Jawa Barat yang dijaga ketat oleh pihak keamanan internal. Tim TV One sempat berusaha mendatangi kediaman Hasto yang berada di perumahan Villa Taman Kartini, Margahayu, Kota Bekasi. Di rumah pribadi Hasto ini tak terlihat banyak aktivitas, yang nampak hanyalah penjagaan dari pihak keamanan internal. Tim kami bahkan dilarang mengambil gambar di sekitar kediaman tersangka Hasto. Pihak keamanan berbaju preman ini mengaku berasal dari satuan tugas bernama Cakra Buana. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Hasto memang masih menjadi misteri dan belum diketahui lokasi keberadaannya. Iya, saya izin video untuk kantor sekalian. Tidak boleh. Enggak, nanti saya mau izin live report buat kabar siang. Kan di sini nggak boleh. Rencananya bolehnya di mana ya, Pak? Ya, yang penting untuk area di sini nggak boleh. Pak mau kode di belakang atau mau di depan saja, tidak masalah. Yang penting untuk area di sini. Berarti Bapak dari Saya koordinator satgasnya, Cakra Buana. Cakra Buana ya? Oke, punten Pak. Berarti di depan aja ya? Area ini dilaporkan. Terus tapi ambil video aja boleh nggak, Pak? Sosok keberadaan Hasto Kristianto menjadi misteri sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Buronan Harun Masiku. Hingga kini pemirsa tak ada yang mengaku mengetahui keberadaannya. Wakil pimpinan KPK periode 2007-2011 yakni Muhammad Yasin mengklaim ini mendapatkan informasi bahwa Hasto justru sudah berada di luar negeri. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto belum juga menampakkan diri. Sejumlah informasi menyebutkan Hasto tengah berlibur bersama keluarga di luar kota saat status hukumnya ditetapkan KPK pada Selasa 24 Desember lalu. KPK di bawah kepemimpinan Ketua yang baru, Setio Budianto, memang mengembalikan metode pengumuman status tersangka seperti pada rezim-rezim awal KPK terbentuk, yaitu tersangka diumumkan saat surat perintah penyidikan dikeluarkan. Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yasin menyebut KPK sebenarnya punya opsi untuk menahan atau tidak saat seseorang dijadikan tersangka. Sejauh ini memang belum ada penahanan untuk Hasto Kristianto, namun Yasin mendesak KPK segera menuntaskan penyidikan terhadap tersangka Hasto karena menurut informasi yang ia terima, Hasto justru sudah berada di luar negeri. Jadi setelah diumumkan apakah itu langsung ditahan atau tidak itu merupakan option atau pilihan. Ya. Kalau periode 1 dan periode 2 begitu mengumumkan, jadi langsung dilakukan penahanan. Untuk apa? Itu untuk agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tidak menghilangkan barang bukti yang intinya adalah untuk mempermudah proses penyidikan korupsi itu sehingga dia ditahan. Jangan sampai orang itu pergi ke luar negeri sehingga sulit untuk ditemukan. Nah, seperti itu makanya terjadi pencegahan untuk pergian ke luar negeri. Ini saya dengar dari yang bersangkutan sudah berada di luar negeri. Praktisi hukum Saur Siagian menduga jika Hasto sudah berada di luar negeri, artinya ada upaya pembocoran informasi baik internal maupun eksternal dari KPK. Kondisi itu bisa dianggap sebagai perintangan penyidikan yang berpotensi mendapatkan hukuman pidana. Kalau seperti itu kan berarti ada upaya-upaya katakanlah melakukan pembocoran dari dalam ini, mereka ini juga bisa dijerat juga untuk melakukan obstruction of justice. Ya, atau siapapun. Artinya ketika sudah tahu bahwa ada orang menetapkan tersangka, minta Mbak Putri atau Mas Alfat kemudian dibocorkan, itu juga bisa dijerat juga untuk melakukan obstruction of justice. Artinya menghambat-hambat orang yang tadinya hakikat daripada pencekalan itu kan supaya orang jangan berpergian ke luar negeri, sehingga setiap saat ketika mereka dipanggil kemudian bisa lebih cepat dan efisien. Atau betul nggak kalau kita lihat kan ini masih simpang siur. Ada mengatakan saudara Hasto kan ada sedang berlibur, ya kita tidak tahu di salah satu di dalam negeri, tapi ada juga ini kan hanya masih beberapa hari diumumkan, sehingga berita-berita apapun kita lihat bisa berkembang untuk membuat kasus ini semakin dramatis gitu loh.